I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ibu awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Jesse, kenapa? Acara keluarga. Oke, baik, tidak masalah. Satu orang saja tidak hadir ya. Ya, Bu. Kita memulai pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Anda duduk. Sebelum belajar mereka berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nanda, semoga dengan diawali berdoa apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita nanti. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Nah, kita pada hari ini akan mempelajari materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada tanaman. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana tentang pertumbuhan dan perkembangan disertai dengan pembuktiannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Kemudian yang ketiga, peserta didik merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajarannya dan melakukan refleksi diri terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira maksud dari tujuan pembelajaran hari ini adalah tadi sekalian diminta untuk mendesain sebuah percobaan sederhana terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan khususnya pada tumbuhan. Seperti itu. Kemudian kalian mendesain itu secara berkelompok, menentukan bagaimana cara pelaksanaannya sekaligus jadwalnya. Jadwal itu maksudnya seperti apa? Apa saja yang akan kamu lakukan dan kapan kamu akan melakukan itu nanti akan kamu susun bersama dengan kelompoknya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu melaksanakan aksi dan mengkomunikasikan. Ini nanti akan kalian lakukan di tahap kedua atau di pertemuan kedua kita. Ya, di pertemuan kedua nanti kalian akan mengkomunikasikan percobaan yang sudah kalian lakukan bersama dengan kelompok. Nah, untuk komunikasinya nanti kalian boleh memilih produknya. Tidak harus mempresentasikan melalui PowerPoint, tetapi boleh melalui video, boleh gambar, boleh juga kalian menggunakan laporan. Itu jabaran dari kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian kita review terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam orientasi masalah yang sudah Ibu sampaikan. Ayo, adakah yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah berkembangnya ukuran atau volume tubuh. Berkembangnya suatu ukuran atau volume tubuh dari makhluk hidup. Lalu apa bedanya dengan perkembangan? Tetapi tadi keduanya menyebutkan perkembangan. Jadi apakah sama pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang terjadi seperti volume, tinggi, dan massa karena adanya pertambahan sel di dalam tubuh yang bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan itu merupakan proses menuju kematangan fungsi organ dan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, ini yang membedakan. Kalau pertumbuhan bisa diukur, kalau perkembangan tidak bisa diukur karena setiap makhluk hidup itu berbeda. Kalau untuk perkembangan, ya. Nah, untuk menjawab soal nomor
tadi, adakah faktor yang mempengaruhi? Nah, kita mengamati dulu ya, melalui mengamati. Adiknya lagi mengamati. Nah, ini yang harus kalian analisis. Ada pertanyaan salah berdasarkan gambar tersebut, utarakan pendapatku mengapa hal ini dapat terjadi. Ini gambar apa sih? Tanya dulu Ibu. Tanah kekeringan. Ini tanah kekeringan. Kemudian bagaimana kondisi tumbuhannya? Kering. Ya, bahkan nyaris mati karena warnanya agak gelap. Kekuningan ya, Iya. ada yang iya, tapi tanahnya sampai mati. Tanahnya kurang sehat. Tanahnya kurang sehat, kurang subur tadi ya, karena di sini dibilang tanahnya nggak subur. Ada lagi yang lain? Oke. Kekurangan air boleh. Ada lagi? Mira? Iklim. Mungkin pada saat kemarau Bu yang pertama gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Mana? Oke, Rina. Kurangnya pupuk. Kelompok satu ada Mira, Elsa, Nanda, dan Asya. Ini aktivitas kamu sekarang menyusun rencana proyek. Bersama dengan kelompok, silakan berdiskusi terkait dengan permasalahan yang ada pada gambar tadi. Kemudian rencanakan sebuah praktikum sederhana untuk membuktikan apakah analisis masalah Anda sudah sesuai. Kemudian buatlah rencana praktikum Anda sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam daftar ini. Nah, kalian juga menyusun jadwal proyeknya. Jadi, kapan kalian mulai melaksanakannya, kemudian pengamatannya itu kapan. Jadi itu disusun, ada jadwalnya tersendiri. Mulai mencari alat dan bahannya itu kapan, itu harus disusun, jangan sampai lupa. Sudah habis waktunya nih. Sudah siap dipresentasikan hari ini? Sudah, baik. Presentasinya kita mulai sama kacang hijau diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan hasil pengamatan yang dilakukan tumbuhan kacang hijau yang mengalami pertumbuhan paling cepat yaitu kacang hijau yang ditanam pada media tanah dengan ketambahan rata-rata tinggi batang 2,53 per hari. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang kami buat bahwa kacang hijau akan mengalami pertumbuhan optimal pada media tanah. Berikut foto terkait dari hasil percobaan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Adanya pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan ketambah kacang hijau karena adanya perbedaan kandungan unsur hara pada setiap jenis media tanam yang digunakan. 2. Media tanam yang sesuai untuk tanaman ketambah kacang hijau adalah media tanam humus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Saya Rizka selaku moderator. Langsung saja hasil praktikum kami akan dibacakan oleh Yesus. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau atau Phaseolus radiatus? Apa perbedaan antara kecambah kacang hijau di tempat gelap dan terang? Dari kedua tanaman tersebut, manakah yang lebih cepat tumbuh? Tujuan.
Mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan biologis. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh bahwa tanaman yang terletak di tempat gelap mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan yang terletak di tempat terang. Tetapi kecambah yang terletak di tempat gelap memiliki daun yang agak kekuningan dan batang panjang yang lengkap. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan etiolasi? Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 2. Etiolasi adalah pertumbuhan-tumbuhan yang berjalan dengan cepat di tempat gelap. Namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh dan berwarna pucat. Etiolasi ini disebabkan karena tumbuhan tidak terkena cahaya matahari, sehingga kroplas akan berubah menjadi etoplas yang menyebabkan tumbuhan menjadi menguning. Siapa dulu kelompok 2? Secara keseluruhan sudah cukup baik, dan dalam penyajiannya juga Ibu rasa sudah cukup bagus ya. Jadi disajikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian hanya pada saat penyajian data saja sebenarnya. Sebenarnya di penyajiannya tidak masalah, tetapi pada saat mengkomunikasikan data, mungkin masih ada beberapa yang masih rancu dalam membaca tabel. Kita simpulkan pembelajaran hari ini sama-sama saja ya. Oke, yang pertama kita ngapain aja hari ini? Presentasi tentang apa? Praktikum yang dilakukan di rumah. Iya, tentang praktikum yang dilakukan di rumah. Ada berapa? Ada berapa jenis judulnya tadi? Ada berapa judul? Tiga. Yang pertama tentang suhu, yang kedua media tanam, dan yang ketiga cahaya. Jadi melalui kegiatan praktikum yang sudah kalian lakukan, bisa kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan khususnya pada tanaman. Jadi faktor apa saja? Suhu ada, media tanamnya ada cahaya. Dari hasil percobaan yang sudah dilakukan dan sudah teruji karena sudah dibuktikan dengan data, gitu ya. Dan ada fotonya juga. Kalian merencanakan kemarin di pertemuan 1 ya, sudah merencanakan proyeknya, kemudian merumuskan masalahnya, membuat tujuan, membuat hipotesis, kemudian juga merencanakan alat bahan, merancang langkah-langkah kerja, begitu ya, sampai kepada menyajikan data ke dalam tabel, ya kan, dan juga mengkomunikasikan dalam bentuk PowerPoint, dan ada juga yang dalam bentuk infografis. Ibu rasa sudah cukup baik pembelajaran kita pada hari ini untuk materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Kali ini karena ini sudah pertemuan kedua, berarti ada tambahannya yaitu post test. Jadi nanti karena waktunya juga sudah mepet, Ibu rasa tidak akan cukup kalau dikerjakan langsung. Jadi nanti bersama dengan jurnal refleksi, Ibu akan kirimkan juga soal post testnya melalui Google Form saja. Terima kasih untuk hari ini. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu. Jadi silakan ditutup